Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara berbincang bersama narasumber. Oke, kembali lagi dengan saya Nuril Kofifatur Romis sebagai host hari ini, dan kita kedatangan bintang tamu. Silakan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Sinta Paula. Hai, nama saya Dr. Gigi Yasmina Aulia. Oke, udah kenal semua ya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut saat Ramadan nih. Nah, karena sekarang kan pada saat ini sedang bulan puasa. Seperti. Nah, Dok, ini ada beberapa pertanyaan nih, Dok, tentang kesehatan gigi dan mulut nih saat Ramadan. Nah, apa aja sih tips menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat bulan Ramadan? Nah, jadi yang pastinya tipsnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, yang pertama yang paling penting yaitu jangan lupa menyikat gigi. Nah, jadi untuk waktu menyikat gigi kapan sih, Dok, kalau bulan puasa? Nah, jadi kalau untuk bulan puasa itu waktu menyikat giginya itu minimal 2 kali sehari, setelah sahur dan juga sebelum tidur, atau bisa juga setelah berbuka puasa. Lalu juga habis sikat gigi bagusnya juga kita menggunakan benang gigi agar lebih bersih lagi, karena biasa kan makanan di sela-sela gigi itu biasa kalau hanya pakai sikat gigi kurang bersih, jadi perlu dibantu dengan benang gigi agar makanan di sela-sela gigi kita itu juga ikut bersih. Lalu Ini juga kalau sikat gigi jangan lupa yang dibersihkan lidahnya juga, karena kan biasanya kalau habis sahur itu pasti kayak rasa apa ya, kayak kalau giginya lidahnya nggak dibersihin kayak nggak afdol gitu. Nah, itu bisa lidahnya dibersihin juga. Biasanya kan ada sisa-sisa makanan juga. Nah, itu juga nanti mempengaruhi tuh supaya tidak ada bau mulut. Nah, seperti itu ya kan, Dok. Oh gitu ya, Dok ya. Berarti kita harus sikat gigi nih 2 kali setelah sahur dan malam sebelum tidur ya. Sama aja sih kayak sehari-hari Dan gitu. harus juga pakai benang gigi dan membersihkan namanya. lidah ya. Oke, mungkin selanjutnya tentang sering ditanyain nih, apakah sikat gigi saat puasa ini bisa membatalkan puasa sih kalau kita sikat giginya tidak di saat setelah sahur atau enggak sebelum tidur? Enggak dong, soalnya kalau kita sikat gigi, kalau kita puasa kecuali kita sikat giginya airnya sengaja nih dimasukin, sengaja ditelan, nah itu baru batal puasanya. Tapi misalnya sikat gigi nggak sengaja, ataupun kita kan sadar diri aja gitu kan, lagi puasa pasti kayak ingin kayak buang air liur terus, janganlah dimasukin ke dalam mulut, gitu, ditelan. Kalau nggak ditelan aman aja sikat giginya. Oh gitu, oke. Nah, ada lagi nih, kalau perawatan seperti scaling, tambal gigi, atau cabut gigi saat puasa boleh nggak sih, Dok? Nah, jadi kalau untuk perawatan seperti itu sebenarnya pada saat bulan puasa diperbolehkan aja. Asal saat dilakukan perawatan kan biasa kalau misalnya kita scaling atau bersihkan karang gigi, karena kan biasa banyak air itu ya, atau air liur juga. Nah, itu kita bagusnya untuk jangan ditelan pokoknya. Nanti kan ada bisa kita untuk buang ludah gitu, ada airnya. Pakai suction. Dibantu juga pakai suction harus menyedot alat liur. Terus juga dalam Islam kan diajarkan kan kalau kita harus menjaga kebersihan. Nah, bulan Ramadan tuh belum tentu kita kayak ke dokter gigi tidak boleh gitu, karena katanya kalau scaling ataupun cabut gigi itu kan pakai anestesia. Nah, anestesi itu dia masuknya ke ini bukan ke pencernaan dia masuknya, jadi aman aja. Malah dalam Islam kan diajarkan buat menjaga kebersihan. Jadi aman aja kalau kita scaling di bulan Ramadan. Berarti itu tidak membatalkan ya, Dok ya. Selama jangan disengaja ditelan. Kemudian mengapa sih bau mulut itu sering terjadi saat puasa? Kenapa bau mulut itu terjadi? Yang pertama itu biasa kan kita bulan puasa ini jarang minum ya. Bukan jarang minum ya, memang nggak minum sampai ini. Nah, itu salah satu faktornya. Nah, makanya dari itu tadi yang pertama sikat giginya. Sikat giginya harus benar. Terus itu habis sahur, bisa juga nih kalau habis sahur nggak sikat gigi tapi pas mau berangkat kita bekerja gitu sikat gigi itu bisa juga. Nah, terus jangan lupa juga harus perbanyak minum air. Terus tadi juga kan lidahnya harus disikat juga, karena bisa aja sisa makanan gitu dia biasanya numpuk di situ, jadi ada plak gitu di lidahnya, bisa juga itu yang menyebabkan bau mulutnya seperti itu. Oke.
Berarti harus jaga kebersihan gigi biar nggak mau Iya. mulut ya. Sama banyak minum air putih sebelum sebelum pas sahur sama Iya. berbuka juga minum Iya, air putih. betul. Nah, kemudian kapan sih waktu terbaik untuk menyikat gigi saat puasa? Biasanya kapan sih, Dok? Ya tadi. Eh, biasanya itu tadi pas setelah sahur, habis sahur tuh sikat gigi, Heeh. sama setelah berbuka dan juga sebelum tidur. Heeh. Karena tapi kalau misalnya lebih daripada itu juga nggak apa-apa ya. Kan yang penting sikat gigi nggak akan membatalkan puasa. Yang penting kalau kita sikat kan airnya kita buang, jadi nggak ditelan. Iya. Berarti kalau misalkan nih air tidak tertelan nih, berarti bagaimana sih hukumnya gitu? Berarti kan sebenarnya itu tidak membatalkan ya? Gimana sih itu, Dok? Misalnya kayak ini ya, misalnya kita scaling atau Heeh, ini kan heeh, biasa heeh. kan apa Kalau ada misalkan airnya tidak sengaja tidak gitu loh. sengaja. Heeh, Kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Yang penting heeh. nggak dengan sengaja kayak buka mulut langsung kayak ditelan gitu. Itu nggak boleh. Pokoknya Berarti kalau berarti hukumnya tidak batal ya, Dok iya ya? tidak batal. Nih, ada lagi nih pertanyaan tentang apakah mitos paling sering ditemukan di masyarakat terkait perawatan gigi saat puasa nih. Itu gimana sih, mitos atau enggak sih? Iya biasanya kan kalau ada yang mitos-mitos ada yang bilang kalau scaling atau bersihin karang gigi bikin puasa batal, padahal sebenarnya enggak bikin puasa batal. Karena kan kita juga pasti masih kalau lagi bersihin karang gigi masih diperbolehkan untuk buang ludah, berkumur. Jadi tidak akan tertelan juga airnya. Terus tergantung niatnya juga kan kita niatnya mau bersihin kan bukan yang kayak sengaja buat kayak menyegarkan Iya. gitu. Gak apa-apa. Menyegarkan mending minum ya. Iya, Tapi batal. itu batas. Oke. Nah, ini ada lagi. Apakah obat kumur boleh digunakan saat puasa? Kalau obat kumur itu boleh aja sih, misalnya kayak nih kita pas siang hari merasa kayak bau mulut, misalnya kita Mm-mm. pekerjaannya tuh yang kayak face to face sama orang yang harus Mm-mm. kayak mementingkan fashion atau apa, Iya, nah itu betul. boleh aja kita asal itu tadi jadi ditelan, kumurnya buat ini aja apa namanya menjaga kenyamanan Mm-mm. kita. Nih, ada bagi pasien yang takut ke dokter gigi karena khawatir batal apa pesan dari dokter? Jadi pesannya jangan takut buat merawat atau memeriksakan gigi kita selama bulan puasa karena perawatan ini tetap boleh dilakukan dan tidak akan otomatis membatalkan puasa kita. Justru malah kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kan juga termasuk dalam ikhtiar kita selama bulan puasa. Kan kebersihan sebagian dari iman Iya, juga. betul. Apalagi di bulan Ramadan kan. Iya. Apa nih pesan-pesan dari dokter untuk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tanah Grogot nih tentang kebersihan gigi di bulan puasa? Apa ya? Mungkin ini sih puasa itu jadi jangan jadikan puasa itu sebagai alasan untuk kita mengabaikan kesehatan gigi dan mulut. Jadi karena puasa jadi tidak mau memeriksakan gigi, tidak mau melakukan perawatan gigi, padahal sebenarnya perawatan giginya itu harus dilakukan juga. Karena sebenarnya itu juga nggak akan membatalkan puasa kita. Ada yang misalnya sakit gigi atau misalnya mau periksa karang gigi cuman dia takut karena apa bulan puasa. Banyak itu kemarin Iya, betul. ditemuin di rumah sakit. Dia nggak mau ini katanya. Kasian di diri sendiri sih kalau misalnya giginya sakit kan Iya. misalnya dikasih obat aja tuh bukan kayak apa ya? Solusi, Ya bukan solusi Bukan karena solusi. iya harus giginya yang dirawat Mm-mm. bukan dikasih obat terus-menerus gitu. Malahan bisa makin rusak giginya kalau Iya. misalkan dibiarkan ya. Apalagi bulan puasa ini makanannya bermacam-macam, Wah, manis, kue-kue manis-manis gorengan apalagi. tuh apalagi. Sama juga tuh jangan terlalu banyak makan yang manis juga. Iya. Kita juga bikin gigi berlubang kalau Iya, Jangan lupa betul. juga nih habis sahur biasanya kan habis sahur makan pasti ngantuk tuh. Iya. Nah, langsung bawaannya mau tidur. Biasa di sahur tidur. iya, bagusnya bisa aja, sikat gigi iya. juga Iya. dulu. Jadi dia nggak nunggu apa plakat terbentuk di rongga mulut Iya. gitu. Oke, mungkin itu sekilas pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan-penjelasan dari bintang tamu kita terkait tentang kesehatan gigi dan mulut saat bulan puasa. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.